Halo teman-teman semua, kami dari SGD A10, Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan 2023, ingin mempresentasikan student project kami dengan judul Neuroanatomy of Nervus facialis. Kenapa sih kita milih untuk bahas tentang nervus facialis? Teman-teman tentu tahu dong kalau tubuh kita itu sangatlah kompleks. Kita tersusun atas berbagai sistem organ yang memiliki fungsi masing-masing, namun saling bekerja sama sehingga kita dapat melakukan fungsi tubuh kita sebagaimana mestinya. Nah, salah satu sistem organ yang berperan di sini adalah sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi menerima dan juga merespon terhadap rangsangan yang kita terima. Sistem saraf ini ada berbagai banyak jenisnya, di mana yang kami bahas kali ini merupakan bagian dari sistem saraf cranialis. Sistem saraf cranialis ini tersusun atas 12 pasang saraf yang memiliki fungsinya masing-masing, di mana mereka menginervasi area kepala hingga leher kita. Yang kami bahas pada student project kali ini merupakan saraf cranialis nomor 7, yaitu nervus facialis, yang salah satu fungsi utamanya adalah menginervasi otot-otot yang ada di wajah kita sehingga kita bisa berekspresi. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nih tentang kondisi yang disebut dengan Bell palsy. Nah, kondisi ini berhubungan erat dengan nervus facialis. Kenapa? Karena Bell palsy merupakan kondisi di mana kita mengalami kesulitan menggerakkan otot-otot yang ada di wajah kita. Nah, tentunya ini berkaitan erat dengan nervus facialis yang memiliki fungsi untuk menginervasi otot-otot tersebut. Nah, untuk lebih memahami mengenai kondisi klinis lainnya yang mungkin terjadi akibat gangguan dari nervus facialis, pertama-tama kita harus lebih mendalami dulu ilmu kita mengenai apa sih nervus facialis itu. Pada student project kali ini, kami mengangkat 5 masalah utama yang akan kami bahas. Yang pertama adalah apa itu nervus facialis, kemudian bagaimana jalur atau pathway dari nervus facialis, kemudian bagaimana cabang dan inervasi dari nervus facialis, kemudian apa saja fungsi dari nervus facialis, dan yang terakhir yaitu apa saja kelainan yang mungkin terjadi akibat gangguan dari nervus facialis. Nah, untuk tujuan sendiri tentunya ini berkaitan erat dengan masalah yang kami angkat, di mana tujuan dari student project ini adalah pertama untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan nervus facialis, kemudian untuk mengetahui bagaimana jalur atau pathway dari nervus facialis, kemudian mengetahui cabang-cabang dan juga apa saja yang diinervasi oleh nervus facialis, kemudian untuk mengetahui apa saja sih fungsi dari nervus facialis ini, dan juga untuk lebih memahami mengenai masalah klinis yang mungkin terjadi akibat gangguan dari nervus facialis. Nah, terus apa sih manfaat dari student project ini? Manfaatnya kami bagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi kami para penulis dan manfaat bagi para pembaca. Bagi kami sendiri, kami dapat lebih mendalami ilmu kedokteran kami, khususnya dalam hal saraf cranialis nomor 7, yaitu nervus facialis. Selain itu, kami juga dapat pembelajaran dan pengalaman baru mengenai bagaimana cara menyusun paper dengan baik dan benar, serta kami lebih memahami bagaimana cara membaca dan memilih artikel atau sumber yang kami gunakan dalam menyusun suatu paper. Dan bagi para pembaca, kami harapkan melalui paper kami ini, teman-teman dapat lebih memahami mengenai bidang kedokteran, khususnya neuroanatomi dari saraf cranialis nomor 7, yaitu nervus facialis. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Apa itu nervus facialis? Nervus facialis adalah nervus cranialis ke-7 yang muncul dari permukaan anterior antara pons dan medula oblongata. Nervus ini memiliki akar motorik yang melayani otot-otot mimik wajah dan akar sensori khusus yaitu nervus intermedius. Akar nervus facialis melewati fossa cranial posterior secara lateral bersama nervus vestibulocochlearis dan masuk ke meatus acousticus internus pada pars petrosa dari tulang temporal. Saraf ini menuju dinding medial dari cavum timpani dan membentuk sudut di atas promontorium yang disebut ganglion geniculatum. Selanjutnya adalah embriologi nervus facialis. Tahap ini melibatkan beberapa proses yang meliputi pertama pembentukan pada tahap embrio awal. Pembentukan nervus facialis dimulai saat tahap embrio awal, yaitu sekitar minggu ke-4 hingga minggu ke-6 perkembangan embrio manusia yang berasal dari piring neural yang juga biasa disebut plat pharyngeal atau pharyngeal arches. Tahap kedua yaitu pertumbuhan dan diferensiasi. Selama berkembangnya embrio, nervus facialis juga mengalami pertumbuhan dan diferensiasi menjadi lebih kompleks. Nervus facialis berkembang dari inti sel-sel syaraf yang terletak di dalam otak. Untuk yang ketiga, ada migrasi ke wajah.
di mana nervus facialis mulai bergerak dari otak dan bertuju ke wilayah wajah melalui tabung saraf atau neural tube dan arcus faring atau pharyngeal arcs. Lalu untuk yang keempat, ada inervasi otot-otot wajah, di mana setelah mencapai wajah, nervus facialis ini akan bercabang lalu menjadi berbagai serabut-serabut saraf yang akan mengendalikan otot-otot wajah. Nah, selama perkembangan ini, nervus facialis akan mengatur pertumbuhan dan diferensiasi otot-otot wajah sehingga dapat membuat ekspresi wajah yang kompleks. Lalu untuk yang kelima, ada sensasi pada lidah. Jadi nervus facialis ini juga berperan dan dapat mengeluarkan sensasi rasa pada lidah dan juga beberapa bagian dari saluran pendengaran bagian dalam. Dan untuk yang keenam, ada gangguan dalam embriologi nervus facialis. Jadi kelainan dalam perkembangan embriologi ini mungkin dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti ketidaknormalan pada ekspresi wajah, masalah pada sensasi rasa pada lidah, serta gangguan dalam berbicara. Lanjut ada nervus facialis pathway atau ada 6 segmen jalur ini. Nah, segmen yang pertama itu segmen intrakranial atau kisteral. Itu segmen pertama ada sensoris dan motoriknya. Kalau dari motorik itu dari ponsnya. Kalau sensoris dan parasimpatisnya itu dari nervus intermedius. Nah, yang kedua ada segmen meatal atau canilikular. Itu dari batang otak menuju ke meatus acoustic internus. Nah, segmen yang ketiga itu ada labirin. Nah, labirinnya ini dari akustik tadi, akustik internus, sampai menjadi berakar 3 nervus. Nah, 3 nervus itu ada greater superficial pastoral nerve, ada external pastoral nerve, dan lesser pastoral nerve. Selanjutnya, untuk segmentasi dari nervus facialis, selanjutnya ada segmen timpanik, di mana segmen ini dimulai dari perakarannya di geniculate ganglion menuju ke pyramidal eminence, di mana secara posisi juga timpanik ini berada di rongga middle ear dan di bawah kanalis semicircular lateral. Untuk segmen selanjutnya ada segmen mastoid yang dimulai dari masuknya ke pyramidal eminence dan menuju kepada foramen stylomastoid. Juga secara posisi mastoid ini seringkali disebut sebagai segmen vertikal karena adanya belokan pada eminensia piramidal distal, atau seringkali disebut juga sebagai posterior gain. Jika segmen ini seringkali disebut sebagai vertikal, segmen sebelumnya timpanik sering juga disebut sebagai segmen yang horizontal. Segmen mastoid sendiri memiliki percabangan lagi, yaitu satu menuju stapedius dan satu lagi menuju ke chorda timpani. Untuk segmen selanjutnya, segmen yang terakhir ada segmen extratemporal. Sesuai namanya, segmen ini adalah saat pathway nervus facialis sudah keluar dari foramen stylomastoid. Jadi setelah keluar dari foramen stylomastoid, segmen extratemporal ini memiliki 2 percabangan lagi, yaitu nervus posterior auricular dan satu lagi nervus digastrik. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai percabangan juga inervasi dari nervus facialis. Nervus facialis sendiri dibagi menjadi cabang intrakranialis atau di dalam tulang tengkorak dan juga ekstrakranialis atau di luar tulang tengkorak. Di sini terdapat suatu gambar. Dari gambar ini dapat dilihat perbedaannya kalau intrakranialis itu cenderung lebih kecil. Nah, kemudian dari intrakranialis itu akan terdapat 3 percabangan. Yang pertama ada nervus petrosus superficialis major, di mana nervus ini tuh melalui bagian anterior dari petrous tulang temporal. Nervus ini menginervasi palatum pada lidah. Selain itu, dia juga menghasilkan serat sekretomotor untuk lacrimal gland dan juga hidung. Yang kedua, ada komunikans ganglion opticum. Komunikans ganglion opticum berasal dari ganglion geniculatum dan kemudian akan bergabung dengan nervus petrosus minor untuk menjadi ganglion opticum. Seperti namanya, dia ganglion, jadi dia mengandung banyak badan sel yang kemudian akan mengantarkannya kepada 2/3 anterior dari lidah. Yang ketiga, terdapat nervus stapedius, di mana nervus ini berasal dari eminensia pyramidalis dan seperti namanya dia akan menginervasi musculus stapedius pada telinga bagian tengah. Ekstrakranial. Bagian ekstrakranialis dari saraf wajah dimulai ketika saraf wajah meninggalkan tengkorak melalui stylomastoid. Saat keluar, saraf ini terbagi menjadi 2, yaitu saraf auricular posterior dan saraf digastrik. Lalu, 2 saraf ini memasuki kelenjar parotid. Dalam kelenjar parotid, saraf ini terbagi menjadi 2 cabang, yaitu cervicofacial superior dan cervicofacial inferior. Kedua cabang ini membentuk plexus parotis dan dari plexus ini muncul 5 cabang terminal.
Pertama ada temporal yang terletak di daerah sekitar mata dan dahi, berkontribusi terhadap ekspresi wajah yang melibatkan mata dan dahi. Kedua ada zigomatik, salah satu cabang motorik yang terletak di tengah wajah, mengontrol otot-otot wajah yang terhubung dengan tulang pipi seperti tersenyum. Ketiga ada bukalis, terletak di sekitar area pipi dan bibir, memungkinkan mulut melakukan berbagai gerakan seperti tersenyum, mengunyah, berbicara, dan berbicara dengan jelas. Ketiga ada bukalis, terletak di sekitar area pipi dan bibir, memungkinkan mulut untuk melakukan berbagai gerakan seperti tersenyum, mengunyah, berbicara, dan berbicara dengan jelas. Empat ada cabang mandibular marginal yang terletak di tepi inferior dari orbicularis oris, yaitu otot yang mengelilingi bibir dan berlanjut ke daerah bawah bibir dan menuju dagu. Memungkinkan berbagai gerakan rahang yang diperlukan untuk berbicara, makan, dan membuat ekspresi wajah tertentu. Yang kelima ada cervical yang menuju ke otot leher, terletak lebih inferior pada fasia kelenjar submandibular, mengontrol sejumlah otot seperti otot platisma yang terlibat dalam pergerakan kulit leher dan dagu dan otot styloid dan bicep. Fungsi nervus facialis. Nervus facialis memiliki fungsi utama untuk mengontrol otot-otot mimik pada wajah dan memberikan inervasi pada otot-otot posterior belly of the gastric, stylohyoid, occipitofrontalis, dan stapedius. Otot-otot yang terinervasi oleh saraf kranial 7 disebut dengan otot branchial. Nervus facialis juga nantinya akan terbagi menjadi 5 cabang, yakni temporal, zigomatik, bukal, marginal mandibular, dan cervical. Kontraksi pada otot-otot ini memungkinkan gerakan kulit yang akan berdampak pada ekspresi wajah, dan juga otot-otot ini berfungsi sebagai sphincter. Contohnya, orbicularis oris berperan sebagai sphincter di area mulut, sedangkan buccinator berperan dalam bersenyum, menggerakkan bibir atas, dan membantu menjaga pipi tetap kencang. Fungsi selanjutnya dari nervus facialis adalah sebagai sensasi di lidah. Nervus facialis menghantarkan sensasi kecap di sekitar 2/3 bagian anterior lidah melalui korda timpani. Sensasi rasa kecap akan diteruskan ke bagian atas nukleus solitarius. Nervus facialis membentuk ganglion geniculatum yang berisi badan sel untuk serat-serat rasa kecap dari korda timpani, rasa lainnya, dan jalur sensoris. Dari ganglion geniculatum, serat-serat untuk rasa kecap berlanjut sebagai nervus intermedius yang berjalan ke kuadran anterior superior dari fundus meatus acousticus internus bersama radix motoris dari nervus facialis. 8 nervus intermedius mencapai fossa cranialis posterior sebelum mengadakan sinapsis dengan nucleus solitarius. Nervus facialis juga melayani inervasi aferen orofaring di bawah tonsila palatina. Selanjutnya adalah kelainan pada nervus facialis. Kelainan pada nervus facialis ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu lesi pada upper motoric neuron atau lesi UMN, dan juga lesi pada lower motoric neuron atau lesi LMN. Pada lesi UMN, kelumpuhan wajah akan terjadi secara unilateral tanpa mempengaruhi musculus frontalis dan juga orbicularis oris, sehingga bagian dahi, termasuk alis dan mata, masih dapat digerakkan. Selanjutnya adalah lesi pada LMN. Lesi pada LMN ini akan menyebabkan lesi nervus facialis total pada sisi ipsilateral, sehingga seluruh satu sisi wajah tidak dapat digerakkan. Lesi ini pun dapat disebut juga dengan facial palsy. Penyakit-penyakit yang menjadi penyebab dari lesi LMN ini yaitu Bell's palsy, stroke batang otak, otitis media, Lyme disease. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Bell's palsy. Bell's palsy merupakan kondisi medis di mana terjadi kelumpuhan sementara pada nervus facialis yang menyebabkan kelemahan pada otot wajah di satu sisi. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh infeksi virus, terutama oleh herpes simplex virus dan varicella zoster virus. Selain itu, penyebab lain mungkin melibatkan infeksi bakteri, neuropati iskemik, faktor keturunan, respon autoimun, atau kondisi sistemik seperti diabetes. Bell's palsy menyebabkan kelumpuhan otot-otot wajah secara unilateral, termasuk musculus frontalis dan musculus orbicularis. Pasien tidak dapat menutup mata dengan pupil mendelik ke atas dan mengangkat alis pada satu sisi. Gejala yang ditimbulkan juga dipengaruhi oleh letak lesi. Facialis adalah saraf kranial ketujuh yang muncul dari permukaan anterior antara pons dan medula oblongata. Pembentukan nervus facialis dimulai saat tahap embrio awal, minggu ke-4 hingga minggu ke-6, dalam perkembangan embrio manusia. Kemudian terjadi diferensiasi dan migrasi melalui tabung saraf neural tube dan arcus faring, pharyngeal arcus.
Nervus facialis berjalan melalui 6 segmen, yaitu intrakranial, meatal atau kanalikular, labirintin, tympanic, mastoid, dan ekstratemporal. Nervus facialis bagian dalam tulang kranial bercabang menjadi nervus petrosus, superficialis mayor, ganglion opticum, dan nervus stapedius. Sedangkan nervus bagian luar tulang kranial bercabang menjadi saraf temporal, zigomatik, bukalis, mandibular marginal, dan cervical. Fungsi utama nervus facialis adalah mengontrol ekspresi wajah, sensasi rasa pada lidah, dan fungsi kelenjar seperti air mata, ludah, hidung, dan palatum. Kelainan pada nervus facialis dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti kelumpuhan wajah unilateral, seperti dalam kasus Bell's palsy, atau kelumpuhan wajah unilateral tanpa mempengaruhi mata dan alis. Diagnosa kelainan nervus facialis melibatkan pemeriksaan fisik dan neurologis untuk menentukan penyebabnya, termasuk infeksi virus herpes zoster dalam berbagai kasus.